Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putrija dengan NPM 2311031133. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 4 tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Yang pertama, terdapat kertas kerja konsolidasi. Apa sih yang dimaksud dengan kertas kerja konsolidasi? Kertas kerja konsolidasi adalah mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan juga untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Ayat jurnal yang dieliminasi juga digunakan dalam kertas kerja untuk menyesuaikan total saldo akun perusahaan yang akan dikonsolidasi. Kemudian, ayat jurnal tersebut itu hanya akan muncul di kertas kerja saja dan juga tidak akan mempengaruhi pembukuan masing-masing sebuah perusahaan. Selanjutnya, terdapat penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kondisi konsolidasi yang paling sederhana terjadi yaitu jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dalam hubungan yang istimewa dikonsolidasi sesaat setelah adanya hubungan induk perusahaan maupun anak perusahaan. Kejadian yang mungkin timbul saat adanya akuisisi sebuah perusahaan adalah ada 3. Yang pertama yaitu kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku, yang kedua kepemilikan penuh dibeli atas nilai buku, dan juga yang ketiga kepemilikan penuh dibeli di bawah nilai buku. Selanjutnya di sini terdapat ilustrasi kepemilikan penuh dibeli atas nilai buku. Jadi terdapat 2 perusahaan yaitu PT Induk dan juga PT Anak atau perusahaan induk maupun perusahaan anak. Nah, seperti biasa terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham. Aset yang berisi kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, dan total aset. Kemudian liabilitas dan ekuitas pemegang saham yang berisi mengenai utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba sehingga total liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Dan contoh seperti ini tuh akan seterusnya berlaku terhadap kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Di sini terdapat contoh kasus pada tanggal 1 bulan 1 2001, perusahaan induk membeli sebuah saham beredar perusahaan anak sebesar 340 juta. Aset tanah perusahaan anak dinilai pada harga wajar sebesar 80.000 pada tanggal pembelian. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk yaitu investasi pada saham PT Anak pada kas nilai 340 juta. Kemudian ayat jurnal eliminasi saham biasa PT Anak, saldo laba PT Anak senilai 200 juta dan 100 juta pada investasi pada saham PT Anak senilai 300 juta. Kemudian ayat jurnal untuk induk perusahaan yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak senilai 40 juta. Terdapat perlakuan selisih positif, yaitu terdapat 3 hal. Yang pertama, adanya kesalahan atau penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, keberadaan goodwill. Akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai wajar aset bersih. Nah, jadi seringkali perusahaan-perusahaan itu tuh dijadikan target utama terhadap akuisisi. Harga akuisisi dari perusahaan pengakuisisi mungkin kurang dari nilai wajar dari aset bersih. Kemudian karena beberapa aset atau liabilitas pengakuisisi ini mungkin terspesifikasi secara salah atau mungkin karena adanya transaksi merefleksikan penjualan yang terdesak, di mana penjualan juga butuh untuk menjual secara tepat dan tidak dapat memenuhi pasar dengan penjualan. Nah, di sini terdapat contoh kasus yaitu ilustrasi perlakuan selisih diskon pembelian. Pada tanggal 1 Januari 2001, perusahaan induk mengakuisisi seluruh modal saham biasa perusahaan anak senilai 310 juta yang mengakibatkan pembelian dengan diskon. Situasi kepemilikan ini ditimbulkan adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini terdapat contoh ilustrasinya. Pada tanggal 1 Januari 2001, nilai wajar yang dipertimbangkan senilai 310 juta, nilai buku saham yang diakuisisi yaitu terdapat modal saham biasa perusahaan anak dan saldo laba perusahaan anak senilai 200 juta dan 100 juta dengan total 300 juta. Kemudian adanya selisih yaitu senilai 10 juta. Kemudian terdapat utang dan piutang antar perusahaan. Seluruh bentuk utang piutang antar perusahaan perlu dieliminasi ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Dari sudut pandang entitas tunggal, suatu perusahaan juga dapat berutang pada perusahaan itu sendiri gitu loh. Jadi jika suatu perusahaan itu berutang kepada afiliasi sebesar
1 juta, perusahaan yang satu mencatat piutang sebesar 1 juta di pembukuannya yang terpisah, dan yang lainnya itu memiliki utang dengan nilai yang sama. Ketika laporan keuangan konsolidasi disiapkan, ayat jurnal eliminasi juga diperlukan adanya dalam kertas kerja. Nah, jadi di sini terdapat mengenai contoh jurnal utang piutang antar perusahaan, yaitu utang dagang sebesar 1 juta pada utang dagang sebesar 1 juta dan pada piutang dagang sebesar 1 juta. Ini adalah contoh menghapus utang piutang antar perusahaan. Dapat saya simpulkan berdasarkan pembahasan materi bab 4 ini bahwa konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh berarti menggabungkan laporan keuangan anak perusahaan ke dalam laporan induk sebuah perusahaan secara menyeluruh. Semua aset, liabilitas, pendapatan, dan juga beban anak perusahaan itu dicatat dalam laporan induk tanpa adanya kepentingan non-pengendali. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih komprehensif dan akurat mengenai keseluruhan grup perusahaan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.